Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berbalik berpaling dari kiblat. Itu jenazahnya berbalik berpaling dari kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan, walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Pada kali ini saya akan menyuguhkan suatu pernyataan dari seorang tokoh besar di Banten, dari seorang Paku Banten. Pokoknya mah ini mah tak diragukan lagi lah ke NU-annya. Beliau ialah Abah Abuya Muhtadi bin Abuya Dimyati, Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten. Pernyataan ini dikeluarkan ketika beliau sedang mengaji bersama santrinya atau bersama jamaahnya di majelisnya, di kediamannya, yakni Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten. Dalam penyampaiannya tersebut ada beberapa intisari yang mana memang nanti kita akan coba reaksi, akan coba kita jabarkan kepada sahabat-sahabat sekalian perihalnya atas pernyataan Abah Abuya Muhtadi ini. Sangat miris mungkin ketika kita melihat dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, apalagi sepanjang Nasab Ba'alwi ya, sepanjang polemik Nasab Ba'alwi, banyak sekali dari kalangan mereka-mereka, dari kalangan-kalangan Ba'alawi, mulai terlihat atas kebiadabannya, atas kesesatannya, atas pola tingkah lakunya, tindak tanduknya yang mana sangat menghinakan kepada ulama Nusantara. Semenjak polemik Nasab Ba'alwi ini diluncurkan, akhirnya banyaklah terbongkar aib-aibnya mereka. Yang tadinya ditutup-tutupi, yang tadinya tidak ada yang berani mengangkat ke media, sekarang pada berani. Kenanya apa? Mereka tidak berani mengangkat ke media, ya tadi. Sekarang mulai paham bahwasanya mereka itu golongan yang merasa paling suci. Dan di branding ya memang mereka itu orang suci, mempunyai darah suci Nabi katanya. Dulu tidak ada yang berani karena khawatir kualat. Khawatir kualat. Nah kan ya banyak kan yang kita miris lagi ulama-ulama di Jawa sana. Ini saya mencoba sedikit gambaran apa yang tadi dijelaskan oleh Abuya Muhtadi ya. Ulama di Jawa sana sangat kental sekali dengan habaib. Di Banten ya sedikit lah dibanding dengan Jawa-Jawa sana. Lagian habaib banyaknya di Jawa, dibanding di Banten itu hanya beberapa persen saja. Di Jawa sana banyak sekali habaib, bahkan masuk ke lini pondok-pondok pesantren besar, pondok pesantren besar yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Banyak. Ya kita tahulah pondok pesantren besar ternama lah di Indonesia ini ialah kan kebanyakan dari Jawa. Santrinya ratusan ribu, puluhan ribu ya, yang belasan ribu lah ya. Lihat, itu sudah disusupi semua oleh para kabib-kabib itu. Dan mirisnya mereka itu tidak menyadari bahwasanya telah dihinakan, dilunjaklah bahasa kitanya mah ya, telah dilunjak oleh para kabib-kabib itu. Ya, mereka juga tidak sadar. Mungkin hanya sekarang-sekarang ini ada yang tersadarkan, ada yang menyadari. Dan walaupun bagian lainnya itu mereka sudah sadar akan tetapi tidak ingin menyadari. Bagaimana tidak?
ketika kepalsuan sejarah sudah diungkapnya, mereka kekeh nggak mau mempercayai pengkaji penelitian nasab ini. Artinya tidak mau mempercayai daripada penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini tentang nasab. Dan tentunya ketika sejarah-sejarah lain terkuak, itu orang yang memang pro terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan itu fakta. Pemalsuan sejarah, pemalsuan kuburan, dan yang lain-lain. Apalagi jika kita melihat daripada setiap event, setiap acara yang dilaksanakan oleh mereka, para kabib, itu di Jawa sudah menodai hampir keseluruhan. Contohnya apa? Acara-acara ritual, semisal acara haul, itu nama daerah pun diklaimnya. Contoh ada haul Gresik, ada haul Solo, kan? Itu mereka klaimnya. Ya padahal jikalau kita mengatasnamakan nama daerah tersebut, di Nusantara itu ada nama wali-wali yang memang jasanya ada, kontribusinya besar, apalagi selaku penyebar Islam di wilayah tersebut. Semisal di wilayah Gresik. Di wilayah Gresik ada Wali Songo. Di sana ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, ada mungkin Sunan Giri ya, kalau nggak salah ada Sunan Giri, dan yang lain-lain. Haul Solo pun sama. Haul Solo, di Solo itu ada penyebar Islam, yakni ada kerajaan Mataram Solo ya, Mataram Solo. Kenapa yang dinamakan Haul Solo itu pasti mengarahnya kepada si Habib tersebut. Padahal di Solo itu orangnya itu tidak ada di Indonesia, bahkan makamnya bukan di Indonesia katanya kan. Tapi mereka berani mengklaim ini Haul Solo. Ini kan konyol. Mulai nanti daerah-daerah lain diklaim. Misalkan Haul Agung Banten ternyata dalamnya Habib. Haul Agung Cirebon ternyata dalamnya Habib. Padahal kan ada Syekh Syarif Hidayat itu dari Cirebon. Banten ada Sultan Maulana Hasanuddin. Haul Agung Bogor semisal. Wah, ini kan lucu sekali pemirsa. Nah, dan untuk menguatkan apa yang saya sampaikan tadi, kita tonton dulu video dari pernyataan dari Abah Abu Yamuh tadi Cidahu Pandeglang Banten. Monggo kita lihat dulu. Tetap al-ulama warasatul anbiya. Tetap bantu oleh sang Nabi. Ada pandangan apa saya ini kan diberikan ilmu mah. Atuh mus gede ilmu na atuh. Tapi bapak ulah. Nang ya ayo ke bawah yang ada kiai datang yang dirujak kuhaban. Sedangkan kabeh ngan Alawi. Kabeh nggih nu kieu anak Alawi, anak mangali desa ngalawi ta. Eta bukan buka. Eta Alawi eta. Si Alfiah si Atma, eta Alawi. Tapi dia eta Alawi. Bisa menebalannya kan nyawa kalau yang udah yakin tak itu kenapa nanti itu Alawi. Jelas tadi pernyataan dari beliau tentang habaib. Ya intinya sarinya tadilah ya. Aing makarunya ulama-ulama di Jawa eta dilalunjak ku habaib. Artinya kalau saya translate, saya itu sangat miris sekali. Saya itu kasihan kepada ulama-ulama Jawa. Itu sangatlah direndahkan ya, dirunjak itu ya direndahkan lah ya. Bisa jadi kita kalau sahabat paham dirunjak aja langsung ya, direndahkan atau dihinakan gitulah, dilaliak sekuasa kami mah ku habaib. Artinya di sini pun beliau sampaikan geus endek mulia mah bisakeun ngaji, harus bisa ngaji. Kalau sudah bisa ngaji baru di situ paham tentang siapa itu habaib, tentang siapa itu ulama, siapa itu pewarisnya para nabi. Karena beliau menyampaikan juga al-ulama warasatul anbiya, seperti itu. Nah sayangnya di Jawa sana orang-orang kenapa ya pada dilema seolah mengkultuskan kepada seorang habib. Ya padahal kemuliaan itu ya sudah sering disampaikan oleh para ulama atas dasar ketakwaannya.
bukan dari turunannya. Walaupun betul si Habib itu keturunan Nabi, ternyata ya bukan kan, apalagi bukan gitu. Walaupun betul juga keturunan Nabi, ya kalau tidak tidak berilmu, tidak bertakwa, ya buat apa gitu diambilnya. Apalagi ini terbukti mereka bukan turunan Nabi, mereka hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi. Tujuan, visi dan misinya itu sudah jelas, merebut sejarah, ingin merebut bangsa ini. Ajarannya banyak sekali yang dibelok-belokkan, cerita-cerita khurafat yang diluncurkan dalam perjalanan dakwahnya. Tidak ada ilmu selain daripada itu yang mereka gelorakan, banyak sekali. Akan tetapi kenapa mereka pada tertarik? Kenapa mereka itu seolah, waduh, saya mencintai Habib, saya ini mencintai keturunan Nabi. Nah, ketika itu berdasarkan atas husnudzon saja, atas dzon saja, adalah orang yang ingin melepaskan perkultusan, ingin melepaskan sistem perkastaan, ingin melepaskan feodalisme itu dari peradaban, akhirnya malah dituduhkan ialah sebagai fitnahan dan tuduhan dan yang lain-lain. Padahal Kiai Haji Imaduddin Utsman bukan fitnah. Kiai Haji Imaduddin Utsman berikut data, berikut fakta dan realita di lapangan. Nah, hal semacam ini tak dipungkiri, melainkan atas dasar faktor subjektivitas. Mereka banyak yang memang bergaining dengan para habaib, entah itu dari klien bisnisnya, entah dia punya menantu habaib, atau mungkin dia pernah nyantri di pondok pesantrennya habaib di Yaman sana. Ini yang sangat disayangkan. Makanya harus bisa membedakan antara sanad ilmu dengan nasab silsilah. Artinya ketika memang kita pernah belajar atau punya sanad keilmuan kepada seorang habaib, ya ini harus dibedakan. Ilmu itu ya ilmu, silsilah ya silsilah. Masanya ketika kita punya ilmu dari seseorang tersebut, kita tahu silsilahnya dia itu ternyata bodong, apakah kita menistakan seorang guru kita? Ya tidak. Kita husnudzon kalau semisal demikian. Yang kita ambil itu ya ilmu. Dan juga kita juga tak bisa menyangkakan bahwasanya guru kita ini berbohong. Ya tidak. Pasti guru kita yang seorang habaib itu, atas duplikasi di atasnya, kamu tercatat sebagai keturunan Nabi, tercatat sebagai keturunan Nabi. Itu yang kita lihat. Fenomena sekarang ini ialah bagaimana sikapnya mereka, bagaimana tindak tanduknya mereka, bagaimana secara keilmuan ataupun ketakwaan. Seperti itu. Saya yakin yang sekarang itu mereka bagi para habaib yang alim, ya, mereka tidak seperti yang arogan-arogan itu. Dan juga saya yakin mereka pun yang nggak tahu atas kepalsuan ini, terkecuali memang yang sudah tahu terus menutup-nutup, ya, itu kan ranahnya ke peneliti masuknya. Tapi saya yakin mereka para habaib ini bagi yang alim lah, yang tidak keras kayak yang arogan-arogan itu, mempertahankan nasabnya sehingga berani mencaci maki, memframing ujaran kebencian dan yang lain-lainnya kepada si peneliti nasab ini. Mereka pun tidak menyadari. Saya juga baru tahu sekarang, tapi mau gimana lagi? Saya tadinya mulia, mas saya sekarang jadi rakyat biasa gitu kan. Makanya ya saya percaya di Nusantara ini ya pasti orang pernah bersinggungan langsung ataupun kiai-kiai pernah punya sanad keilmuan ke para habaib, walaupun tidak mayoritas lah. Soalnya kenapa ya? Kita jangankan dari apa yang dianggapnya keturunan Nabi, ya, kepada mu'alaf pun ada. Dia itu seorang mu'alaf, turunan Kristen, turunan Buddha misalkan. Ketika dia berilmu ya kita ambil. Terus ketika membahas nasabnya, bahwasanya Anda itu turunan Fir'aun misalkan, turunan Abu Jahal, apakah kita mengingkari atas keilmuannya? Ya tidak, ini kan berikut ilmu. Apakah kita kualat terhadapnya, suul adab kepada mereka itu, karenanya sudah mengungkap atas kejahatan para leluhurnya? Ya tidak. Leluhur mereka ya leluhur mereka, mereka ya mereka hari ini, leluhur mereka ya yang lampau. Seperti itu. Kita jangan jauh-jauh contoh yang lain, ya. Seperti itu saja yang bersinggungan langsung dengan kita ketika kita mempunyai guru seorang mu'alaf. Ya tentunya kan mu'alaf turunannya gimana gitu.
pasti kan turunan bukan dari Islam dulu kan, ya Kristen lah ataupun Buddha dan sebagainya. Runut lagi ke atas ke atas ke atas, oh ternyata Anda itu keturunan ini, keturunan ini. Terus sekarang ada yang bermasalah karena mereka sudah mualaf. Kristen ataupun agama non muslim di Indonesia itu kan minoritas. Kita bahas nasabnya, kita bahas bongkar kejahatannya. Apa membongkar kejahatan daripada guru kita yang mualaf itu? Ya tidak juga pemirsa. Harusnya Anda peka ke sana. Oke lah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan kata ataupun penyampaian, mohon diluruskan. Akang Sefu Channel, petani kampung yang berbahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.